Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A, ini adalah kali pertama kita bertemu dalam pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan walaupun kita belajar tidak secara langsung bertemu di kelas atau di sekolah, kalian tetap semangat dan ketika nanti pada pertemuan berikutnya kalian jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan membaca buku yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Ini adalah salah satu materi dari pelajaran IPA. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara kita sangat kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Kali ini salah satu contoh sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan yang manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia dan hewan. Jadi memang ada beberapa manfaat, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan, baik itu bagi manusia ataupun bagi hewan. Kita akan membahas tanaman jagung sebagai sumber karbohidrat, yang merupakan tanaman atau tumbuhan yang menjadi makanan pokok bagi salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Madura. Bagaimana jagung dapat berkembang biak? Karena memang tanaman jagung sangat dibutuhkan buahnya untuk konsumsi manusia, juga hewan. Jadi ada beberapa hewan, terutama hewan ternak yang mengkonsumsi jagung, sehingga jumlah jagung yang diproduksi itu harus memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Jagung berkembang biak dengan biji. Mungkin kalian sudah pernah makan jagung, tapi ibu yakin semuanya sudah pernah merasakan jagung sebagai makanan selingan yang kalian makan sebetulnya buah sekaligus bijinya. Maka ada istilah kalau buah jagung itu disebut sebagai buah karyopsis. Jadi bijinya itu sekaligus sebagai buahnya. Jagung berkembang biak dengan biji pada saat bijinya itu sudah siap ditanam, tentu biji yang sudah masak atau sudah tua. Dalam waktu 3-4 hari ketika disemai, maka biji itu berkecambah. Kemudian dalam waktu 3-3,5 bulan, tanaman jagung telah siap untuk dipanen. Jika telah dipanen, maka tanaman jagung dapat dikonsumsi dan bijinya yang sudah tua dapat disimpan untuk bekal pada pertanaman berikutnya. Ini adalah gambar dari tanaman jagung yang pada bagian ujungnya terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan di bawahnya yang seperti rambut ini terdapat putik sebagai alat kelamin betina. Dan terbentuknya biji jagung setelah terjadi penyerbukan. Proses penyerbukan itu terjadi apabila serbuk sari yang berada pada benang sari jatuh ke kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan, maka terjadilah pembuahan, terbentuk bakal biji yang nantinya berkembang menjadi biji. Nah, biji inilah sebagai alat perkembangbiakan pada jagung. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tadi kita sudah membahas bagaimana jagung itu dapat berkembang biak. Dan sekarang kalian perhatikan gambar bunga berikut ini. Ini adalah bunga lengkap, sekaligus bunga sempurna. Disebut dengan bunga lengkap karena memang bagian-bagiannya sudah lengkap. Jadi ada mahkota, benang sari, putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Nanti akan Ibu jelaskan juga masing-masing fungsi dari bagian-bagian bunga ini. Disebut sebagai bunga sempurna karena memang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Jadi ada beberapa jenis bunga tertentu yang hanya memiliki alat kelamin jantan atau betina saja.
Baik, ini bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota. Bagian yang paling indah dan fungsinya itu untuk menarik serangga agar terjadi penyerbukan. Karena memang serangga seperti lebah, kupu-kupu itu berfungsi membantu penyerbukan pada bunga. Lalu yang berikutnya ada kepala sari. Ini merupakan bagian dari benang sari dan benang sari sendiri adalah sebagai alat kelamin jantan. Lalu ada putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian ada kelopak yang fungsinya untuk melindungi mahkota bunga. Bagian lainnya ada dasar bunga yang merupakan tempat menempelnya bunga pada tangkai bunga. Dan pada bagian putik terdapat bakal biji yang nantinya akan berkembang menjadi biji sebagai alat untuk perkembangbiakan secara generatif. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin atau perkembangbiakan melalui biji yang prosesnya terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, ketika kita ingin mendapatkan biji sebagai alat untuk perkembangbiakan tumbuhan, kita harus mengetahui prosesnya. Jadi, setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik atau peristiwa penyerbukan, maka terjadilah pembuahan. Dan pembuahan ini yang merupakan peleburan dari serbuk sari, di mana pada serbuk sari terdapat sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik yang di dalamnya terdapat sel kelamin betina atau sel telur sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi lembaga, lalu lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang lagi menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Kalau kalian perhatikan, pada biji tanaman tertentu ada bagian yang ketika kalian buka kepingannya terdapat semacam tunas dan itu nanti akan berkembang menjadi calon dari tumbuhan. Dan beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan melalui biji, misalnya pada tumbuhan padi, mangga, durian, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian juga dapat menyebutkan contoh lain dari tanaman yang dapat berkembang biak secara generatif.